Baiklah, ini sudah memenuhi syarat ya, 75% sudah hadir. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Jadi hari ini kita berbicara apa yang mungkin di SMP pernah dipelajari, yaitu tentang energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Modul yang Bapak gunakan adalah modul 39 yang bersumber dari Kemendikbud. Jadi Anda bisa melihat sendiri nanti kalau tampilan pada share screen ini kurang jelas. Nah, di sini judulnya juga masih perlu diedit ya, kurang huruf R. Jadi lingkup materinya kita akan berbicara energi, khususnya terkait dengan gerak. Berarti hanya energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Dan hubungan antara energi ini nanti dengan konsep usaha. Jadi apa itu konsep usaha dan apa hubungannya dengan ketiga energi. Dan materi ini terkait dengan materi sebelumnya nanti ya, ada hubungannya dengan gaya gravitasi. Dan terakhir nanti hukum kekekalan energi. Tentu saja di sini hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Baik, ini modulnya, caranya bisa Anda baca. Nah, kita mulai dari materi pertama. Jadi hari ini Bapak targetkan 3 materi tadi ya. Energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Yang pertama, energi. Apa itu energi? Energi dulu pernah dipelajari di SMP ya. Jadi selama 2 semester ini Anda telah mempelajari berbagai jenis gerak. Ada gerak lurus, ada gerak parabola, gerak melingkar, dan getaran. Walaupun beberapa materi gerak tadi tidak tersampaikan dengan sempurna karena pada waktu itu kondisinya ya. Pemahaman gerak ini berkaitan dengan kinematikanya, yaitu kecepatan, jarak, dan perpindahan serta percepatan, serta hubungannya dengan dinamika, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya gerak. Jadi benda bisa bergerak karena ada gaya. Nah, bagaimana gerak itu bisa terjadi dan apa yang dimiliki benda ketika bergerak. Dan tentunya apakah kita bisa mengambil manfaat dari adanya konsep gerak ini. Itu beberapa pertanyaan yang terkait dengan hubungan gerak itu dengan energi ya. Salah satu konsep mengapa benda bisa bergerak di dalam itu adalah karena adanya energi ya. Jadi kita bisa berlari, mengangkat barang, itu karena kita punya energi. Tanpa ada energi mustahil bisa dilakukan gerak seperti itu ya, karena yang menghasilkan gaya dan atau untuk timbul gaya itu perlu sebuah tenaga ya, itu yang dinamakan dengan energi. Jadi dengan demikian kalau didefinisikan apa itu energi? Energi itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha ya. Ananda mic-nya boleh di-on kan kalau sambil berdialog ya. Jadi energi itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan berarti kalau bahasa Indonesianya itu ada hubungannya dengan daya ya, walaupun energi tidak sama dengan daya, tapi energi terkait erat dengan daya, kemampuan ya. Nah, di dalam mekanika, energi yang dimiliki benda ini tergantung dari kondisinya. Ada energi yang dimiliki benda karena bendanya bergerak, tapi ada juga energi dimiliki benda karena posisi atau kedudukan benda itu. Sehingga di dalam bab mekanika, energi itu kita kategorikan menjadi 2 macam, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena bendanya bergerak. Kalau benda diam, kecepatannya 0, maka dikatakan benda tidak memiliki energi kinetik ya. Jadi energi kinetik sesuai dengan namanya kinetik. Kinetik itu gerak ya.
Berarti energi yang dimiliki karena bendanya bergerak. Kenapa? Karena memiliki kecepatan. Berarti nanti rumusan energi itu dihubungkan dengan kecepatan benda, gitu ya. Arasi, kamu di bawah payung bukan? Ngumpet di bawah payung atau di belakang kursi game? Iya, kursinya keren ya, kursi game. Enggak apa kursi biasa. Oke, jadi perhatikan benda sebuah kelapa yang jatuh dari pohon ya. Pohon kelapa mula-mula ada di pohonnya, nah, itu kelapanya diam, kemudian jatuh ke bawah di posisi A dan di posisi B. Ilustrasinya gambarnya seperti ini ya. Jadi buah kelapa mula-mula di atas pohon, kemudian kalau sudah kering atau karena satu dan lain sebab dia jatuh. Jatuhnya jatuh sendiri ya, berarti pengertiannya jatuh bebas di posisi A dan di posisi B. Maka sesuai dengan konsep energi, kelapa ini mengandung energi awalnya. Energi kinetiknya ketika di atas ini nol. Tapi ketika bergerak, maka setelah bergerak dia memiliki energi, yaitu energi kinetik yang kalau dirumuskan itu adalah setengah mv kuadrat, di mana E-nya itu energi kinetik dalam hal ini, M-nya massa kelapa, dan V-nya adalah kecepatan. Berapa energi kinetik di posisi A dan di posisi B? Nah, untuk bisa mencari besarnya energi kinetik di posisi A dan di posisi B, kalau bendanya jatuh, berarti kita harus mencari kecepatan di posisi A dan kecepatan di posisi B ya. Nah, untuk bisa menghitung energi kinetik dengan rumus setengah mv kuadrat, berarti kita harus memiliki data massa dan kecepatan tadi ya. Nah, kecepatan jatuh bebas berarti harus kita hitung dulu. Jadi nanti energi kinetik ini sebetulnya V-nya ini yang akan menjadi permasalahan bagi kita. Artinya kita harus mencari V. Benda jatuh bebas berarti V-nya adalah akar 2GH. Itu rumus GLBB-nya ya. Kalau benda mendatar, nah berarti nanti pakai rumus GLBB yang lain ya. Rumus GLBB ada VT sama dengan V0 plus AT, atau bisa juga digunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, jadi nanti harus jeli menghitung V-nya. Nah, kalau pada kasus benda jatuh bebas, kecepatan di suatu titik yang berada sejauh dari H, hanya bukan dari bawah tapi hanya dari atas ini jarak tempuhnya ya, itu adalah akar 2GH. Jadi perlu, ini yang sering salah, hanya bukan ketinggian dari atas permukaan tanah, tapi H pada persamaan akar 2GH ini adalah H dihitung dari ketinggian dari atas ke bawah. Nah, ini harus jeli ya. Baik, kalau dipermisalkan awalnya tinggi pohonnya 9,6. Di posisi A ketinggiannya dari atas tanah 6,4. Maka di posisi A buah kelapa tadi sudah menempuh perpindahan sejauh 9,6 dikurangi 6,4. Berarti 3,2. Maka kecepatannya setelah dihitung dapat 8 meter per sekon. Berarti energi kinetiknya ya Eka sama dengan setengah mv kuadrat, tinggal dimasukkan, ketemu energi kinetiknya 19,2 Joule ya. Lalu bagaimana di titik B? Titik B ada di bawahnya lagi, ya kita hitung dulu perpindahannya. 9,6 dikurangi 5,5. 5,5 itu tinggi dari permukaan tanah, berarti kelapa di posisi B menempuh perpindahan sejauh 4,05, sehingga energi kinetiknya setelah dihitung 9 meter per, kecepatannya 9 meter per sekon, energi kinetiknya 24,3. Nah, ini menunjukkan makin ke bawah kalau benda itu jatuh bebas, kecepatannya makin besar, energinya juga makin besar karena setengah mv kuadrat. Nah, ini yang dimaksud dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki karena gerak.
Nah, berikutnya pada masalah yang sama, dari mana sumber energi kinetik? Ini nanti terkait dengan materi ketiga, hukum kekekalan energi ya. Nggak mungkin tiba-tiba benda ini bergerak kalau tidak ada energi, gitu kan? Jadi kan seperti dikatakan tadi, what is the meaning energy? Apa itu energi? Kemampuan untuk melakukan usaha. Berarti kelapa bisa bergerak karena ada energi. Apa energi yang dimiliki awalnya ketika masih di atas? Tidak lain adalah energi potensial. Jadi apa itu energi potensial? Apa itu energi potensial? Ayo biar nggak ngantuk ikut. Energi potensial adalah energi benda karena Energi bukannya Ayo satu-satu. Arasi dulu deh. gerak yang sudah Anda pelajari gitu. Ya, kalau Burhan ketawa. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Jadi simpel aja ya. Energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Ya, itu. Ada dua energi potensial yang berkaitan dengan gerak. Ya, karena kedudukannya sehubungan dengan apa? Gaya gravitasi, maka dikatakan benda itu memiliki energi potensial gravitasi. Kita ingat bahwa semua benda di permukaan bumi mendapat pengaruh gaya gravitasi sehingga dia bisa bergerak ke bawah karena gaya tarik bumi. Nah, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya ini dinamakan energi potensial gravitasi. Itu kalau kedudukannya dipandang dari gaya gravitasi. Tapi ada juga benda yang memiliki energi potensial bukan karena gaya gravitasi. Contohnya karet. Karet punya nggak energinya? Karet, pegas, ya kan? Bahkan papan ya. Papan jangan salah, sebuah papan itu memiliki energi potensial. Jadi kalau dari definisi potensi itu tersembunyi ya. Energi potensial itu energi yang tersembunyi di dalam benda karena kedudukannya. Karet itu punya energi potensial. Coba kalau karet ditarik lalu dilepas, apa yang terjadi? Bisa dipakai untuk melontarkan benda ya, memindahkan benda, ketapel misalnya, busur panah ya. Atau pegas. Pegas kita tarik ke bawah, pegas mula-mula diam, digantungi beban. Nah, ketika kita tarik ke bawah lalu gaya tariknya kita hilangkan, apa yang terjadi? Pegas bisa bergerak naik turun ya, bisa terjadi gerak harmonis. Kenapa bisa timbul gerak? Karena pada bekas ada energi, yaitu energi potensial. Nah, jadi ada benda tertentu yang memiliki energi karena potensinya, karena elastisitasnya. Papan misalnya, jangan dianggap papan itu nggak punya energi. Coba kalau ke kolam renang, nah, ada papan loncat kan. Ketika diam ya dia nggak bergerak, tapi begitu ada orang naik ke papan loncat, begitu sampai di ujung papannya melengkung kan. Nah, ketika Anda meloncat, maka papan itu bisa melontarkan orang yang ada di atasnya ya. Nah, energi yang dimiliki karena kedudukan seperti itu masuk kategorinya adalah energi potensial elastis atau lebih dikenal dengan potensial pegas. Nah, jadi kalau diamati dari gambar satu yang tadi posisi ilustrasi pohon kelapa tadi ya, jadi awalnya dia punya energi potensial gravitasi ketika di atas pohon. Yang besarnya energi potensial itu bisa dirumuskan EP sama dengan MGH ya. Jadi EP itu energi potensial, MGH. MGH itu inisial Bapak ya. M massa, G percepatan gravitasi. Nah, ada hubungan di sini dengan bab 1 kemarin. Hanya ketinggiannya kalau energi potensial dihitung dari atas tanah ya, bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Jadi jauhnya dari permukaan bumi. Karena nanti ini adalah pengaruh gaya gravitasi. Nah, kenapa bisa dihubungkan dengan gaya gravitasi? Bagaimana
energi potensial satelit yang ada di ketinggian sekian meter dari permukaan bumi. Nah, rumusnya tetap MGH, tapi kita harus mencari, nah kalau di energi potensial nanti masalahnya di G ini. Berapa kuat medan gravitasi titik tersebut? Berarti G yang harus dicari. Di bab sebelumnya kemarin kita sudah belajar kan bahwa G itu adalah kuat medan gravitasi. Nilainya G kali M per R kuadrat. Sehingga kalau ini dimasukkan ke rumus EP sama dengan MGH, itu berarti M tetap M, ini G-nya diganti dengan GM per R kuadrat, berarti ini GM per R kuadrat. Seandainya hanya sama dengan R, ya, seandainya sama ya, maka EP itu menjadi GM massa bumi yang dimaksudkan, atau massa suatu planet misalnya, dan massa benda yang akan diukur energi potensialnya. Jadi ini ada bedanya ya. M besar ini massa yang menyebabkan adanya G, M kecil ini massa yang akan dihitung energi potensialnya dibagi dengan R. Nah, nanti harus jeli di dalam H. Jadi rumus aslinya H per R kuadrat. Tergantung nanti hanya itu berapa R. Kalau ternyata hanya berbeda dengan R ya, tetap rumusnya H per R kuadrat gitu ya. Dengan asumsi R itu adalah jarak dari pusat massa M ini, pusat bumi misalnya, ke benda tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang tidak jeli di sini ya. Baik. Nah, dicontohkan tadi energi potensial yang lain ya. Kalau tadi energi potensial gravitasi, nah kalau energi potensial elastisitas itu dicontohkan seperti busur panah ya. Busur panah di posisi gambar 1 ini posisinya kan setimbang. Ini setimbang. Ini panahnya nggak akan terlontar, tidak mungkin bisa memindahkan panah, tidak mungkin bisa melakukan kerja pada panah. Nah, kalau panahnya ini ditarik, busurnya ini ditarik, benangnya ditarik, berarti diganggu ya. Maka pada saat posisi 2 inilah pada benang ini terkandung energi potensial. Begitu tangan kita lepas, maka busur bisa melesat ke depan. Nah, jadi itu namanya energi potensial elastis atau energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas itu tergantung dari apa? Ya kalau Ananda punya busur panah kan tergantung dari benangnya ya. Berarti tergantung dari kekuatan ininya. Termasuk juga kalau per juga energinya tergantung dari kekuatan dari pernya itu sendiri. Nah, itu namanya kekuatan pegas. Dan juga tergantung dari apa? Posisi ini dari letak setimbang. Posisi jauhnya dari posisi stabil gitu ya. Nah, sehingga energi potensial pegas itu bisa dirumuskan EP sama dengan setengah KY kuadrat. Ini awalnya sebetulnya sama. EP sama dengan MGH. Hanya M kali G-nya itu adalah F. F-nya F pegas. Jadi sebetulnya ini tuh sama ya. EP sama dengan MGH. Di mana awalnya itu tetap, yaitu awalnya ini tetap. Jadi awalnya EP sama dengan M kali G kali H. Nah, dalam hal ini MG itu tidak lain adalah gaya. Yang kalau pada pegas berarti namanya gaya pegas. Nah, nanti dicoba lagi membuka di mana rumusnya gaya pegas itu adalah apa? Ada yang masih ingat rumus gaya pegas? Yaitu kekuatan pegas dikali besarnya perubahan simpangan. Nah, jadi KX gitu ya. Ini awalnya rumus dari sini. Sehingga MG-nya diganti dengan KX. H itu adalah simpangan. Berarti kalau dari kurva maka diperoleh F sama dengan KX, berarti EP sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, ini asalnya ya. Nah,
Jadi benda itu bisa mengandung energi karena kedudukannya. Kenapa busur punya energi potensial? Kedudukannya seimbang, tapi begitu kedudukannya tidak seimbang, terkandunglah energi, termasuk juga pair. Pair ketika seimbang, seolah-olah energinya nol, tapi begitu dia didorong atau ditarik, maka kedudukannya berubah. Ketika kedudukan berubah karena ditarik atau didorong, timbullah di situ energi potensial. Ya. Nah, berikutnya suatu benda itu bisa saja memiliki energi kinetik karena dia bergerak, juga punya energi potensial karena kedudukannya. Contoh benda yang jatuh tadi, kelapa yang jatuh di posisi A atau di posisi B, selain punya energi kinetik karena masih ada di atas permukaan tanah, berarti dia juga punya energi potensial, sehingga di benda itu terkandunglah dua energi, energi kinetik dan energi potensial. Nah, benda yang memiliki energi kinetik dan juga sekaligus energi potensial itu dikatakan benda itu memiliki energi mekanik. Nah, ini maksud dari energi mekanik. Berarti energi mekanik itu adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial. Berarti EM sama dengan EK ditambah EP ya. Nah, itu kurang lebih pembahasan terkait energi kinetik, potensial, dan mekanik secara singkat ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Halo? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk materi 1 mohon dibantu untuk merangkum. Ini rangkumannya, jadi kalau mau di screenshot dicatat yang ini ya. Silahkan, boleh dibantu Bapak untuk membacakan isi rangkumannya. Ini Bapak perbesar kalau di handphone terlalu kecil. Silahkan. Yang membantu Nur Hayati boleh. Rangkuman. Ya, Arasi dah. Arasi bukan asasin ya. Ya, Arasi, Untuk maka kembali uraian materi, kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi gerak terdiri atas energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik dimiliki benda bergerak, ditandai adanya kecepatan. Rumusan energi kinetik adalah apa ini Pak? ada EK. Ya, EK sama dengan 1/m titik V Ya, setengah MV kuadrat gitu. setengah MV Ya, kuadrat. Nah, lanjut Pak, nomor 2 Pak, katanya Nur Hayati Pak. ya Nur Hayati boleh. Ya Nur. Energi potensial dimiliki benda karena kedudukannya terdiri atas energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Di permukaan bumi, EP sama dengan mgh. Di tempat jauh dari permukaan bumi atau planet, EP sama dengan min G m per R. Rumusan energi potensial pegas adalah sebagai berikut. EP sama dengan setengah KY kuadrat. Ya, itu kurang lebih rangkuman materi pertama ya. Jadi di sini ada MGH itu secara umum. Kalau di ketinggian tertentu kita gunakan GM kali M per R. Kenapa? Karena G ini kalau di permukaan bumi. Kalau jauh dari permukaan bumi kita harus menghitung nilai G-nya ya itu. Maka persamaannya bisa berkembang menjadi yang sebelah nomor 2 ini. Yang ketiganya itu adalah energi potensial pegas, di mana K itu adalah konstanta atau kekuatan pegas, Y-nya itu adalah simpangan tadi ya, simpangan atau jauhnya posisi pegas atau karet atau yang lain dari posisi tertimbang. Tuh. Baik, kita lanjutkan ke materi kedua. Target kita 3 materi hari ini ya.
Materi kedua ini untuk penugasan mandiri dan lain sebagainya nanti Bapak sampaikan belakangan. Oke, ini nanti Anda bisa latihan soal dari modul ini, silahkan. Kemudian materinya berikutnya, nah ini hubungan antara energi dengan usaha. Tapi sebelumnya kita berbicara usaha. Apa itu usaha? Usaha itu kalau bahasa lainnya itu kerja ya. Jadi usaha atau kerja. Nah, kadang-kadang kan kalian ditanya, kamu ngelamar anak saya udah kerja belum? Saya belum kerja Pak, tapi sudah punya usaha. Jadi itu sama ya, artinya sudah bekerja. Jadi usaha atau kerja atau bahasa Inggrisnya berarti apa? Work. Maka nanti lambang usaha itu adalah W, tapi W-nya W besar karena W kecil sudah dipergunakan untuk menyatakan weight ya. Maka di sini itu adalah W besar untuk menyatakan work. Jadi usaha atau work itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maknanya kalau di sini kan tidak seperti sama dengan kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Bapak, maknanya sama dengan kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa melakukan kerja, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa melakukan usaha kalau tidak ada daya. Daya tidak akan timbul kalau tidak ada energi. Jadi sebenarnya maknanya sama. Jadi pengertiannya kalau tadi energi adalah kemampuan melakukan usaha, maka kalau usaha itu adalah apa? Usaha itu ya kalau secara fisika F kali S ya. Definisinya gaya dikali perpindahan. Nah, usaha itu tidak lain itu adalah proses memakai energi. Jadi simpelnya seperti itu. Itu nanti itu hakikat itu akan lahir nanti di belakangan ya. Jadi prinsipnya usaha, energi adalah kemampuan melakukan usaha. Berarti usaha itu ada hubungannya tadi ya. Kemampuan melakukan usaha. Berarti usaha itu prosesnya. Proses dalam hal memakai energi ya. Nah, secara mekanika maka besarnya usaha itu adalah F kali S ya. F-nya itu adalah gaya, S-nya itu perpindahan. Nah, perlu diketahui di sini F-nya itu besaran vektor karena gaya. Perpindahan juga besaran vektor, tapi usaha ini adalah merupakan perkalian skalar. Jadi disebutnya di sini bukan F kali S tanda silang ya, bukan F x S. Jadi di dalam fisika perkalian itu ada dua macam ya, perkalian titik dan perkalian silang. Kalau perkalian titik itu artinya perkalian skalar. Artinya apa? Perkalian skalar itu menghasilkan besarannya juga nanti skalar. Jadi kalau usaha di sini adalah perkalian skalar vektor gaya dan perpindahan, maka usaha itu nanti besaran skalar maksudnya ya. Nah, apa artinya perkalian skalar seperti ini? Artinya bahwa W sama dengan F kali S, F-nya itu yang mana yang dihitung? F-nya yang dihitung itu adalah F yang sejajar dengan S. Ya, dicontohkan di sini seseorang menarik box ya, menarik box dengan gaya miring seperti ini ya. Seseorang menarik box dengan gaya miring. Nah, kalau boxnya atau kotaknya bisa berpindah ke kanan, ini kalau ditarik gaya ke sini harusnya boxnya ini bergerak ke miring juga ya, tapi enggak, dia bergerak ke kanan. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa yang memindahkan balok dari kiri ke kanan ini bukan gaya miring, itu ya, bukan gaya miring, tapi yang menjadikan dia bisa berpindah ke kanan itu adalah gaya yang sejajar ini, yang tanda titik-titik. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti padahal gaya yang ada adalah gaya tarik miring ini, berarti diproyeksikan secara mendatar. Nah, maka pengertiannya di sini F-nya itu tidak lagi F kali S, tapi F yang proyeksinya searah dengan arah perpindahan, yang proyeksinya sejajar dengan arah perpindahan. Berarti F-nya adalah F cos alpha.
Jadi yang dihitung gayanya bukan hanya F saja, tapi F cos alpha, yaitu gaya yang sejajar ini. Nah, ini konsep trigonometri ya. Kalau di papan tulis biasanya Bapak terangkan dulu kenapa F-nya ini F cos. Nah, nanti ada hubungannya dengan apa? Sin demi kosam, kosami ya, kos samping miring dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mudah ditemukan ya fakta seperti itu. Jadi sekali lagi, gaya yang bisa menimbulkan usaha, jadi gaya yang bisa menimbulkan usaha adalah gaya yang sejajar atau berlimpit dengan perpindahan. Itu ya, gaya yang sejajar atau berlimpit dengan perpindahan. Kalau tidak berlimpit, maka harus dicari yang sejajarnya dulu dengan cara diproyeksikan. Oke, ini ada ilustrasi yang lain, tapi ada ilustrasi cerita ya. Jadi misalnya begini, seorang ibu menjinjing keranjang belanjaan yang beratnya, ini Ratu Azikra ketawa aja kenapa? Terus ya, ngetawain siapa? Terus ya ketawanya ngakak begitu. Iya. Udah ketawa lagi, mic-nya di on kan apa, jadi biar semuanya ikut mendengar ketawanya si Tusya ya. Gak apa-apa, Tusya ketawa aja. Seorang ibu menjinjing keranjang belanja dari pasar ke rumah sejauh 1 kilometer. Jika berat keranjang itu 10 Newton, berapa usaha yang dilakukan ibu itu dalam menjinjing keranjang dari pasar ke rumah? Ini tertawanya Tusya ini nular ke Nur Hayati ya. Pak, bukan Tusya, itu Zara. Oh iya, lah tuh namanya tadi. Dua-duanya emang berisik, Pak. Tadi namanya Tusya ya. Pantas ya ketawa tuh karena ganti nama. Oke, seorang ibu menjinjing keranjang belanjaan dari pasar ke rumah sejauh 1 kilometer. Jika berat keranjang itu 100 Newton lah, 100 Newton. Berapa usaha ibu dalam menjinjing keranjang dari pasar ke rumah? Berapa? Itu Anda sering mendapat soal seperti ini ya, tentang usaha itu, hal seperti ini sering keluar. Seorang ibu menjinjing keranjang belanjaan yang kadang diketahui masanya, kadang diketahui beratnya, yang beratnya 100 Newton. Dari pasar ke rumahnya sejauh 1 kilometer. Berapa usaha yang dilakukan ibu tersebut dalam menjinjing keranjang dari pasar ke rumah? Ya berapa? 100. 100. Ada lagi yang lain menjawab? Yang lain? Samain kali, Pak. Samain ya, yang berbeda. Berapa usahanya? Sesuai dengan konsep usaha tadi. 100.000 Pak. 100.000. Oke, 100.000. Ada lagi yang menjawab? Kembali ke pengertian usaha ya, tentang gaya. Gaya yang seperti apakah yang bisa menghasilkan usaha? Nah, nanti ada hubungannya ke situ. Oke, misalnya Rasi ya. Rasi mengangkat kotak. Kotak diangkat. Lalu kotaknya berpindah ke kanan. Nah, apakah kotak itu berpindah ke kanan karena diangkat? Atau gimana? Berarti gaya angkat Rasi adalah tidak mempengaruhi perpindahan benda ke kanan gitu ya. Oke, Bapak kembali ke pengertian depan. Jadi diulangi kembali ya. Ini ada ibu-ibu narik kotak, gayanya miring, bisa terlihat kan gayanya miring ya, gayanya miring. Tapi kotaknya berpindah ke kanan, maka yang membuat kotak ini berpindah ke kanan atau yang melakukan usaha sehingga kotak berpindah ke kanan bukan gaya tarik miring, ya, bukan gaya tarik miring ini, tapi gaya yang mana? Gaya yang sejajar, berarti ini yang tanda merah ini. Nah, lalu berapa besarnya gaya yang merah ini? Bisa dihitung dari gaya miring, berarti F cos gitu ya. Nah, itu maksud pengertian dari
usaha yang Bapak maksudkan di contoh yang kedua tadi. Oke, kembali ke contoh 2. Berapa usaha yang dilakukan Ibu tadi dalam menjinjing? Berapa? Ini. Bukan 3, Nur Hayati. Ini berarti berapa? 0. Jadi Ibu tadi usahanya 0 dalam menjinjing keranjang dari pasar ke rumah. Kenapa 0? Nah, oke, dari gambar ini diceritakan yang lain nih ya. Seorang bapak-bapak mengangkat peti, gayanya ke atas. Lalu dipindahkan ke kanan. Yang memindahkan kotak ini apakah karena gaya angkat? Apakah gaya angkat? Bukan, tapi karena gaya Bukan. yang lain, karena dia berjalan itu kan, karena didorong dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi seorang bapak-bapak mengangkat kotak dan memindahkan ke kanan, maka dikatakan usaha mengangkatnya, jadi usaha mengangkatnya ini 0. Karena yang memindahkan benda bukan karena dia angkat, tapi karena ada gaya lain yang mendorong sehingga berpindah ke kanan. Nah, itu harus jeli di situ ya. Nah, melihat dari sini, usaha itu berarti bisa saja bernilai 0, tapi bisa juga bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kalau memindahkan kotak dari bawah ke atas, itu usahanya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Mengangkat benda, lalu benda berpindah dari bawah ke atas, itu usahanya positif negatif? Positif. Positif, karena arah gaya ke atas, benda berpindah kemana? Ke atas. Nah, Ke berarti atas. jika gaya searah dengan perpindahan, maka usahanya dikatakan positif. Tapi kalau gaya berlawanan dengan perpindahan, itu yang dinamakan dengan negatif. Tapi usaha 0 apabila gaya itu tegak lurus dengan perpindahan. Nah, jadi ada 3 kategori usaha ya, positif, negatif, atau 0. Nah, di kehidupan sehari-hari sistem itu ada 3 macam juga. Ada sistem yang melakukan usaha positif itu artinya apa? Melakukan usaha. Contoh apa? Mesin mobil, mesin motor itu disebut sebagai mesin yang melakukan usaha. Karena apa? Dari prosesnya timbul usaha, maka mesin itu dikatakan usaha positif ya. Tapi ada mesin yang sebaliknya, usahanya negatif. Jadi kalau mesin motor, mesin mobil itu disebut mesin yang melakukan usaha karena usahanya positif. Tapi ada mesin lain yang usahanya disebut negatif. Contohnya apa? Adakah mesin yang bukan melakukan usaha tapi justru dikenakan usaha? Contohnya apa? Sebaliknya, kalau mesin bensin itu melakukan usaha, berarti mesin yang berlawanan cara kerjanya dengan mesin mobil atau mesin motor apa? Yaitu mesin Awat. mesin pendingin. Solar sama dengan bensin, itu hanya siklusnya ya. Mesin AC, kulkas itu adalah sebuah mesin yang usahanya negatif. Kenapa? Untuk membuang kalor, dia harus dapat energi dari luar, harus ada usaha dari luar. Nah, itu mesin kalor itu disebut sebagai usaha yang negatif. Tapi kalau mesin pemanas itu mesin kalor ya. Contohnya ya tadi mesin mobil, baik berbahan bakar bensin atau solar, itu termasuk usaha yang positif. Oke, Anda bisa baca selanjutnya ke bawah. Ini satu materi lagi ya, masih jam 10.38, baru setengah jam kita ya. Setengah jam lebih. Nah, jadi ini nanti, nah sekarang hubungan usaha dan energi ya. Oke, tadi dikatakan bahwa energi adalah kemampuan melakukan usaha. Lalu apa usaha? Kalau rumusnya yang tadi itu, F kali S dan seterusnya. Maka usaha itu adalah ya ini. Adakah hubungannya
Jadi kalau dari ilustrasinya ada sebuah mobil mula-mula diam. Mobil ini diberi gaya F sehingga bisa berpindah sejauh S. Karena diberi gaya F, tadinya diam, dia bisa bergerak sehingga timbul kecepatan. Maka pada sistem ini lahir atau timbul percepatan. Sesuai dengan hukum 2 Newton, maka besarnya F ini adalah M kali A. Nah, berapa percepatan? Maka kita gunakan rumus GLBB, bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Berarti kita bisa menghitung besarnya A ini ya. Nah, anggap saja ilustrasi gambar di atas adalah benda yang ditarik dengan gaya mendatar. Akibat gaya itu benda berpindah sejauh S dan mengalami perubahan kecepatan dari V0 dari diam misalnya menjadi VT. Nah, jika diuraikan maka W sama dengan F cos alpha, karena ini sejajar maka alfanya bernilai 0. Cos 0 berapa? Cos 0 berapa? 0. Cos 0, cos 1, cos 0, 1 ya. Sin 00 ya. Kalau sin 00, tapi kalau cos 0 1 yaitu cos 1. Oke. Karena sudutnya 0, maka F sama dengan W sama dengan F kali S saja. Dimana F-nya adalah M kali A. Nah, A-nya dicari dulu. A-nya itu pakai persamaan ini. Nah, sehingga besarnya usaha bisa kita tuliskan. Berarti W sama dengan F kali A. F-nya adalah M kali A. Maka W sama dengan M kali A sebagai pengganti F kali S. W mas. A-nya VT kuadrat min V0 kuadrat per 2S. S dengan S saling meniadakan sehingga usaha, saya yang berpisah ya. Usaha yang ini tadi F kali S ini itu bisa dituliskan menjadi W sama dengan M VT kuadrat min V0 kuadrat per 2 atau setengah M VT kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Nah, apa maksudnya? Setengah MV itu adalah energi kinetik. Berarti kalau VT kuadrat setengah MVT kuadrat itu adalah EKT. Adapun kalau setengah MV0 kuadrat berarti EK0. Nah, sehingga W bisa ternyata itu adalah EKT dikurangi EK0 atau dituliskan dengan delta. Delta itu lambang matematika yang menyatakan selisih atau perubahan ya, selisih atau perubahan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa usaha adalah selisih energi ya. Jadi kalau bahasa matematikanya usaha itu selisih energi. Tapi kalau diharfiahkan, didefinisikan dengan bahasa, oh berarti usaha itu adalah ini perubahan energi. Energi apa? Bisa energi kinetik, bisa nanti energi potensial. Nah, jadi pada hakikatnya usaha itu adalah proses perubahan energi ya. Itu hakikatnya ya. Nah, ini kalau energi kinetik, lalu bagaimana hubungannya dengan energi potensial? Ya sama. Contohnya tadi, kita akan memindahkan benda dari kedudukan H1 ke atas dengan gaya angkat sampai kedudukan H2. Nah, berarti di sini di H1 punya energi potensial MgH1. Di H2 punya juga energi potensial kan, MgH2. Nah, berapa usaha yang dilakukan? Ya, F kali S. F-nya ini gaya angkat, S-nya berarti dari H1 ke H2, berarti H2 dikurangi H1 selisih ketinggiannya. Berarti W bisa kita tuliskan MgH2 dikurangi H1 atau W sama dengan MgH2 misalnya. Ini karena min ya, min ketemu min positif sehingga dituliskan MgH1 dikurangi MgH2. Sehingga W itu adalah EP1 dikurangi EP2.
Nah, di sini kita melihat EP1 lebih kecil daripada EP2, itu pasti. Sehingga usaha di sini berarti bernilai negatif. Jadi kalau kita memindahkan benda dari bawah ke atas, itu kategorinya adalah usaha yang negatif. Kenapa? Kan sejajar ini perpindahannya kayaknya. Kok bisa negatif? Nah, oke, silahkan nanti dicari maknanya sendiri. Kenapa ini negatif padahal sejajar gitu ya. Oke, berarti nanti ada hubungannya. Kenapa? Karena melawan gaya gravitasi bumi gitu ya. Nah, dari dua hal tadi maka dapat dimaknai bahwa perubahan usaha itu adalah perubahan energi potensial. Nah, kalau digabung berarti usaha adalah perubahan energi kinetik. Usaha juga perubahan energi potensial. Suatu benda bisa jadi mengandung energi kinetik dan energi potensial, maka usaha itu juga bisa diartikan sebagai perubahan energi mekanik gitu ya. Nah, ini materi yang kedua. Oke, Bapak bantu satu materi lagi, Bapak bantu untuk membacakan rangkuman. Silahkan yang bersedia. Kusul mungkin ya, daripada duduk nyantai fotonya. Kusul tadi Ya, Pak, arah bukan. situ. Ya, Kusul boleh bantu Bapak membaca. Terlihat ya? Rangkuman pembelajaran kedua adalah sebagai berikut. 1. Usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Usaha positif bila gaya searah perpindahan. Usaha negatif bila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Usaha nol bila gaya tegak lurus perpindahan atau benda tidak berpindah. 2. Usaha adalah perubahan energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Usaha positif bila energi bertambah, usaha negatif bila energi berkurang, sedangkan usaha nol bila energi tetap. Udah, Pak. Udah. Jadi kesimpulannya apa? Usaha itu pada hakikatnya adalah proses perubahan energi. Kalau energinya bertambah disebut usahanya positif. Tapi kalau energinya berkurang maka dikatakan negatif. Berarti kalau memindahkan benda ke atas harusnya positif ya, karena energi potensialnya kan bertambah ya. Nah, itu sepertinya ilustrasinya tadi salah itu ya. Usaha nol bila energinya tetap gitu ya. Itu kesimpulan hubungan usaha dan energi. Sekarang materi terakhir. Materi terakhir itu adalah hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi itu apa? Khususnya energi mekanik ya. Jadi benda itu bisa saja memiliki energi potensial dan energi kinetik ya. Sehingga dikatakan punya energi mekanik. Nah, di alam ini energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi manusia itu nggak bisa menciptakan energi, nggak bisa. Memusnahkan energi juga nggak bisa. Nah, itu arti makna panjang dari hukum kekekalan energi. Di dalam mekanika itu juga berlaku hukum kekekalan energi, namanya hukum kekekalan energi mekanik. Artinya apa? Berarti kalau benda itu mengandung energi kinetik dan potensial, ketika dia bergerak, berpindah dan lain sebagainya, sebenarnya energi itu tidak lenyap, tidak musnah, tapi hanya berpindah saja. Nah, sehingga diasumsikan energi mekanik suatu benda itu prinsipnya adalah tetap. Jadi kalau misalnya EM1 sama dengan EM2, EM1 artinya energi mekanik di posisi kedudukan 1, EM2 energi mekanik di posisi atau kedudukan 2. Karena EM itu EK ditambah EP berarti bisa dituliskan EK1 tambah EP1. Ini sama dengan EK2 tambah EP2. Jadi tetap ya. Oke, yang Anda bisa menelusuri persamaannya terus ke bawah. Nah, sehingga karena kita punya rumusan usaha itu adalah perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial, maka apabila persamaan
hukum kekekalan energi ini kita uraikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa delta EK itu sama dengan delta EP min. Jadi perubahan energi kinetik itu sama dengan perubahan energi potensial, tapi arahnya negatif. Nah, itu maksud dari hukum kekekalan energi. Jadi artinya apa? Sebuah kelapa misalnya, mula-mula diam, EP-nya maksimum, lalu jatuh, maka EP-nya akan berkurang. Nah, EP-nya berkurang kenapa? Karena berubah menjadi energi kinetik. Nah, itu maksud dari energi hukum kekekalan energi. Jadi sebuah kelapa, EP-nya tadinya maksimum, EK-nya 0 ketika masih di puncak. Ketika dia jatuh, maka EP-nya makin lama makin berkurang karena mendekati permukaan tanah kan. Tetapi berkurangnya energi potensial ini karena berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetiknya makin lama makin besar. Yang kalau keduanya dijumlahkan ini konstan. Ya, di posisi manapun itu jumlahnya tetap. Nah, itu maksud dari energi hukum kekekalan energi. Sama juga dengan pegas. Ini kalau terkait energi potensial pegas. Ini mula-mula diam. Ketika ditarik ke bawah, maka pegas ini nanti akan begitu gayanya dihilangkan, maka dia tidak terus ke bawah, tapi dia akan kembali lagi ke atas. Nah, ini kenapa? Karena ada konsep hukum kekekalan energi. Ya. Dia nggak mungkin kembali ke atas kalau tidak ada hukum kekekalan energi. Jadi energinya, potensialnya ini berubah menjadi gerak kalau ini kebalik ya, ditarik ke bawah, bekas bergerak kan, lahir energi kinetik. Nah, energi kinetik ini akan menjangkitkan energi potensial. Jadi nanti sebagian berubah menjadi energi potensial. Nah, ini prinsip memahaminya berbeda dengan kalau kelapa jatuh. Kalau kelapa jatuh, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Tapi kalau pada bekas ini sebaliknya ya. Oke. Nah, penerapannya banyak sekali ya. Nah, ini nanti menjadi tugas ya. Oke, nanti silakan selebihnya dibaca. Oke, ini penerapan di sini ya. Ini penerapan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau kita tinggal di pegunungan, kalau pengen mengalirkan, pengen punya air, ya, air ke bawah itu nggak perlu mesin air, nggak perlu pompa air, tapi menggunakan kondisi alam, yaitu menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Posisi penampungan air mula-mula di sini. Ini lebih tinggi dari yang bawah ini. Berarti ini memiliki energi potensial yang lebih tinggi. Nah, kalau di sini dibuat penampungan, maka air dari atas ini bisa mengalir ke bawah karena energi potensial. Nah, ini salah satu manfaat dari hukum kekekalan energi itu seperti ini. Nah, pada kesempatan ini berarti Ananda punya tugas kelompok. Ya, pada kesempatan ini Bapak ingatkan di GCR sudah ada tugas yang menanti ya. Tolong dikerjakan, itu tugas bab 1. Ada 2 tugas. 1 pertanyaan singkat yang sudah menjawab sudah Bapak beri nilai. Yang kedua pertanyaan melalui Google Form. Itu nilainya manual ya, tidak otomatis. Jadi iya rasi makan gak ajak-ajak. Nah, itu GCR tolong dikerjakan. Nah, sekarang tugas yang kedua. Halo, apakah semua mendengarkan? Nanti Bapak ngomong nggak? Ya, mendengarkan Pak. Mendengarkan, oke. Tugas yang kedua, Ananda buat kelompok. Kelompoknya bebas, maksimum 6 orang. Saya ulangi ya. Arasi kalau makan bagi-bagi kayak. Ananda membuat kelompok. Kelompoknya maksimum 6 orang. Tugasnya adalah membuat tulisan, bukan makalah ya. Kalau makalah nanti kan ada cover, nggak seruat itulah. Hanya sebuah tulisan, boleh tulis tangan, boleh diketik nanti. Tulisan atau gagasan yang terkait dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Contohnya ya, contoh manfaat dari hukum kekekalan energi mekanik.
Oke, diulangi ya. Ananda berkelompok, silahkan cari kelompoknya bebas dengan siapa saja. Bagaimana caranya berkolaborasi, bisa melalui WA atau yang lain, ya silahkan. Tugas kelompoknya itu adalah membuat tulisan yang menjelaskan kebermanfaatan adanya hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dicontohkan kan ini dengan konsep ketinggian, maka nanti bisa terasering, ya kan, bisa mengalirkan air dari sawah, itu dimulai dari sawah teratas ke bawah, itu contoh terasering, itu hukum kekekalan energi mekanik yang digunakan ya. Atau yang lainnya lagi Bapak contohkan, nanti silahkan dibahas lebih jauh lagi ya. Misalnya membuat air mancur tanpa listrik. Nah, itu konsepnya adalah hukum kekalahan energi. Selama masih ada energi, air itu akan memancar. Ya, coba cari nanti lihat. Membuat air mancur tanpa listrik. Nah, itu sebetulnya materi fluida, tapi ini ada kaitannya dengan hukum kekalahan energi ya. Nah, itu juga bisa. Jadi Anda hanya menjelaskan saja contohnya. Ya, contohnya seperti inilah di gambar inilah ya. Nanti bisa Anda kembangkan ke contoh yang lain. Itu terkait dengan tugas. Ada pertanyaan? Bapak maaf, ini tulis tangan atau diketik? Boleh tulis tangan, boleh diketik. Yang jelas pengumpulannya nanti melalui WA ke PC ya. Dikumpulkan ke PC nanti mengumpulkan di ke Bapak. Boleh tulis tangan, di foto, scan, atau diketik boleh. Ya. Kelompok aja nanti. Nampak kelompoknya siapa. Ya. Pak, maaf. Ya. Ini aku yang apa sih yang drive yang di GCR nggak bisa akses, Pak. Sudah Bapak edit. Kamu ngaksesnya kapan dulu? Kemarin ya? Iya, Nah, udah diedit. Semalam udah diedit. Itu karena Husul mungkin tidak pakai akun belajar ya, tapi sudah Bapak buka untuk semua akun bisa. Tapi dicoba lagi nanti ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Nanti sambil habis ini Bapak coba. Oke, terkait tugas ada pertanyaan? Kalau tidak, mohon dibantu untuk membacakan rangkuman materi ketiga. Siapanya? Nur Hayati, silakan. 1. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik selalu tetap berlaku pada benda bergerak dengan syarat tidak ada gaya lain yang bekerja selain gaya gravitasi. 2. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku vertikal, gerak parabola, gerak melingkar, dan gerak putaran. 3. Hukum kekekalan energi mekanik dapat digunakan dalam memecahkan persoalan sehari dengan cara mengubah energi dari bentuk satu ke bentuk lain. Oke, terima kasih. Jadi itu materi ketiga, rangkumannya seperti itu ya. Jadi hukum kekalahan energi mekanik menyatakan bla bla bla. Hukum kekalahan energi mekanik itu, konsep hukum kekalahan ini sangat memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan mekanika ya. Itu. Oke, nanti kita coba di pertemuan mendatang, mungkin sebelum masuk ke bab berikutnya kita latihan soal ya. Jadi nanti minggu depan agenda kita latihan soal. Nah, untuk pertemuan hari ini izinkan Bapak men-stop screen. Share-nya Bapak matikan. Oke, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan silahkan. Sekali lagi, Bapak, itu tugas yang tadi Bapak kasih DL-nya kapan? Berarti kalau yang tidak 2 minggu dari sekarang lah ya. Kan cepat. Sebetulnya simpel ya, simpel. Jadi 2 minggu dari sekarang ya, paling tidak. Oke Pak, ya makasih. Oke, sebelum ditutup, mohon dinyalakan kameranya walaupun sebentar. Yang memungkinkan nyala silahkan dinyalakan. Ada 32 ini ya. Ini Bapak rekam untuk Bapak laporan ya. Oke, kameranya dinyalakan semuanya. Boleh berbincang juga boleh, mic-nya di-on-kan, rame juga nggak apa-apa ya. Ya. Ya Pak. Teman-teman. Ilham.
Ilham, kirain kebon Ilham, ternyata rambut ya. Ya bisa pas kepala. Bapak pikir itu, wah, itu kebon di mana itu pohonnya. Oke, kameranya di on kan. Jadi Anda sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tidak optimal, tapi semoga ada satu dua hal yang bermanfaat buat kita semua ya. Oke, ini Bapak Tusya Ratu sama Lulu kok ini hampir sama ya. Iya, Tusya Ratu Azikra dengan Lulu itu gambarnya sama, mirip-mirip. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin dia punya dua akun. Itu saja. Semoga ada yang bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Selamat beristirahat. Ada waktu libur 2 hari lumayan ya. Yang intinya kita semua harus menjaga kesehatan, jangan sampai kita mengabaikan protokol kesehatan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak N, jadi otomatis semuanya akan keluar.